Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas ya, Lutfiah, silakan pimpin doanya. Baik, Ibu. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Baik, terima kasih Lutfiah yang sudah memimpin doa. Ya, anak-anak sekarang di absen terlebih dahulu ya. Tadi Lutfiah sudah hadir, selanjutnya Bidanti ada. Hadir, Ibu. Askia. Hadir, Bu. Oke, Nazila ada. Hadir, Ibu. Oke, Sabila. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah anak-anak Ibu hadir semua ya hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam dan karakteristik ruang. Nah, untuk itu Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam dan karakteristik ruang yang ada di tema 6 dan subtema 1. Nah, untuk itu, tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menyebutkan macam-macam sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat menguraikan macam-macam karakteristik ruang, kemudian menelaah pemanfaatan sumber daya alam, memberi contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan daerah tempat tinggal. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan mata pencaharian penduduk di lingkungan daerah tempat tinggal. Selanjutnya, mengaitkan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam dan memberi saran terkait pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan daerah tempat tinggal. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat peta konsep atau mind map mengenai lingkungan yang mendukung sumber daya alam sebagai pemanfaatannya. Oke, agar kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu mengamati gambar terlebih dahulu, kemudian kita juga akan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint ini, dan selanjutnya kita akan menonton video bersama-sama, dan setelah itu kita akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu sekarang Ibu sudah menampilkan gambar berbagai jenis pekerjaan. Nah, gambar berbagai jenis pekerjaan ini merupakan materi di pertemuan sebelumnya. Coba apa ada yang masih ingat jenis pekerjaan apa saja yang ditampilkan gambar-gambar tersebut? Petani, Ibu. Iya, betul. Gambar tersebut adalah gambar yang menunjukkan petani. Nazila bisa tunjukkan gambar mana yang menunjukkan pekerjaan petani itu? Di gambar yang paling bawah yang ada di sebelah kiri, Bu. Iya, betul, Nazila. Terima kasih. Nah, selanjutnya apa ada yang mau menyebutkan lagi jenis pekerjaan berdasarkan gambar yang ditampilkan ini? Ada nelayan, Bu. Gambar sebelah kanan bawah. Iya, betul. Selanjutnya apa ada lagi? Aku, Bu, mau menjawab. Iya, Wahyu, silakan. Dapat ternak, Bu, gambar di sebelah kanan atas. Iya, betul. Alhamdulillah ya, anak-anak Ibu masih ingat dengan materi sebelumnya. Boleh beri tepuk tangan yang tadi sudah menjawab. Ya, nah anak-anak, berkaitan dengan materi yang sebelumnya kita pelajari itu jenis-jenis pekerjaan, hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam dan karakteristik ruang yang nantinya akan berkaitan pula dengan jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum itu, agar kita dapat memahami apa itu sumber daya alam, Ibu akan tampilkan video pembelajaran, kalian simak baik-baik ya.
Hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hai Dimas, kenapa kamu bersedih? Aku kesulitan mengajukan tugas 2000 ini. Bagaimana kalau kita belajar bersama? Ide bagus, Dara. Aku mau. Ayo, ikuti aku. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan apa saja jenis sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walau digunakan secara berulang dan terus-menerus, akan tetapi membutuhkan pelestarian agar keseimbangan terjaga, seperti tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara berulang dan terus-menerus, seperti batu bara, permata, emas, dan minyak bumi. Bagaimana Dimas? Apa kamu paham? Iya, aku jadi paham materi ini. Terima kasih Dara. Sama-sama Dim. Oh iya Dim, kamu tahu tidak manfaat dari sumber daya alam? Ya tahu dong. Kalau begitu jelaskan padaku. Siap, akan aku jelaskan. Ayo ikut denganku. Kita telusuri bersama. Air memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan. Air dapat digunakan untuk mandi, minum, mencuci, dan menyiram. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai hiasan, perabotan rumah, bahan makanan, dan obat-obatan. Hewan juga memiliki banyak manfaat, seperti alat transportasi, bahan makanan, menyuburkan tanah, dan hewan peliharaan. Hasil tambang di Indonesia memiliki banyak sekali manfaat, seperti batu bara dijadikan bahan bakar, besi dijadikan perabotan memasak, emas dijadikan perhiasan, dan minyak bumi dijadikan bahan bakar motor. Wah, terima kasih Dimas. Iya, sama-sama dong. Semoga tugas kita mendapatkan nilai bagus. Harus dong. Kalau begitu, aku pulang dulu. Terima kasih ya, Dara. Iya, Din. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya. Karena berdasarkan video tadi, kita jadi tahu ya bahwa sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas ya, dengan kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga adanya perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan. Begitupun juga dengan kegiatan penduduknya. Nah, jenis-jenis sumber daya alam seperti yang tadi sudah disebutkan, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang tidak dapat habis walaupun digunakan terus-menerus, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Nah, selanjutnya karena hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa ada yang masih ingat? Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa saja? Hewan, Ibu. Tumbuhan, Bu. Ya, ada hewan, udara, tumbuhan, tanah, dan air ya. Nah, selanjutnya ada gambar nih. Judul di atasnya dituliskan bahwa itu merupakan contoh sumber daya alam. Kira-kira apa ada yang tahu contoh sumber daya alam apa yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Contoh sumber daya alam tumbuhan, Bu.
Iya, betul sekali. Itu merupakan contoh sumber daya alam tumbuhan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, merupakan contoh sumber daya alam tumbuhan apa saja ya? Macam-macam sayur dan buah, Bu. Iya, betul. Sayur dan buahnya itu apa saja, Askia? Sayurnya itu ada wortel, tomat, terung, brokoli. Kalau buahnya ada semangka, nanas, dan apel, Bu. Baik, terima kasih. Betul sekali ya. Di ketiga gambar tersebut, ada berbagai hasil sumber daya alam tumbuhan berupa sayur dan buah. Nah, anak-anak, selain dari sayur dan buah yang tadi sudah disebutkan, masih ada banyak ya sumber daya alam tumbuhan yang dihasilkan seperti teh, padi, dan lain sebagainya. Nah, setiap lingkungan itu kan memiliki ciri khasnya tersendiri ya untuk sehingga sumber daya alam yang dihasilkannya pun berbeda. Untuk karakteristik ruang sendiri merupakan suatu ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan yang lainnya. Nah, anak-anak apa ada yang tahu apa saja apa saja ruang yang ada di permukaan bumi ini? Pegunungan, Bu. Iya, betul. Pegunungan merupakan salah satu contoh daerah yang ada di bumi ya. Nah, selanjutnya ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah ya. Apa ada yang tahu ciri-ciri dari berbagai ruang yang ada di permukaan bumi ini? Kalau ciri-cirinya, gunungnya tinggi, Bu. Ya, selanjutnya ada Kalau lagi. pantai dekat laut, Ibu. Wah, bagus ya, Nazila dan Lutfia. Ada lagi yang mau menjawab? Di pegunungan udaranya dingin, Bu. Kalau di pantai panas. Iya, betul sekali, Sabila. Ada lagi? Kalau di pantai tanahnya itu pasir, Bu. Wah, betul semua ya jawaban anak-anak Ibu. Ya, betul. Nah, jadi karakteristik ruang itu di pegunungan ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, udaranya dingin dan tanahnya subur. Pantai udaranya panas, tanahnya kurang subur dan pasir. Dataran tinggi ketinggiannya lebih dari 400 meter dan tanahnya subur. Dan dataran rendah ketinggiannya antara 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, udaranya panas dan banyak aliran sungainya. Nah, setiap ruang yang ada di permukaan bumi ini dapat menghasilkan sumber daya alam yang masing-masing dihasilkannya itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang Ibu sudah menampilkan daftar kelompok yang nantinya kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Kelompoknya masih seperti pertemuan sebelumnya ya, jadi kalian dapat diskusi di WhatsApp grup yang sudah ada. Untuk lembar kerja peserta didiknya, kalian bisa baca terlebih dahulu cara kerjanya. Di situ ada yang pertama, diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai lingkungan-lingkungan yang ada di bawah ini, manakah lingkungan tempat tinggalmu, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi pertama-tama, kalian tentukan terlebih dahulu lingkungan mana yang merupakan lingkungan tempat tinggal kalian yang nantinya akan dibahas di LKPD. Selanjutnya, diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dan pemanfaatannya. Lalu, diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai mata pencaharian penduduk di lingkungan tersebut. Ada apa saja? Dan kalian nanti beri saran cara untuk menjaga sumber daya alam tumbuhan. Setelah diskusi, kalian tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel yang sudah disediakan. Dan nanti kalian bisa buat peta konsep mengenai lingkungan yang mendukung sumber daya alam beserta pemanfaatannya. Pembuatan mind map dapat menggunakan aplikasi ya anak-anak. Jadi kalian unduh terlebih dahulu aplikasi Gitmind. Kalian bisa download di link yang sudah Ibu cantumkan di LKPD-nya. Untuk aplikasinya seperti ini ya anak-anak. Jadi nanti kalian membuat peta konsepnya melalui aplikasi ini. Dan Ibu beri waktu 20 menit. Dari sekarang kalian boleh mengerjakan. Ya, bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah.
Ya, jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Nah, sekarang coba ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya dan memberitahu kepada Ibu dan teman-teman yang lain mengenai hasil diskusi yang sudah dituliskan. Aku, Ibu. Ya, boleh Nazila, silahkan. Ya, sebentar, Ibu. Ya, kelompok 4, silahkan jelaskan LKPD-nya. Di lingkungan daerah tempat tinggal di dataran rendah, potensi sumber daya alam yaitu jagung, padi, kedelai, mangga, rotan, kelapa sawit, tembakau. Mata pencaharian pertanian, peternak, pedagang, dan buruh. Pemanfaatannya sebagai sumber makanan. Beberapa jenis tumbuhan yang bisa dijadikan bahan makanan adalah tumbuhan biji-bijian, tanaman sayur-sayuran, serta pohon yang memiliki buah layak konsumsi. Sebagai bahan bakar alternatif, tumbuhan yang dijadikan bahan bakar adalah kelapa sawit. Untuk sarannya, kelompok 4 menyarankan agar tumbuhan dirawat dengan baik seperti disiram dan diberi pupuk serta ditanam di lingkungan yang sesuai. Menyiram tanaman secara rutin dan teratur yaitu di pagi dan sore hari. Memberi pupuk pada tanaman untuk peta konsepnya seperti ini. Lingkungan yang sesuai agar tanaman tumbuh subur, ada cahaya, nutrisi, air, tanah, kelembapan, dan suhu. Dan pemanfaatan sumber daya alam. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan, bahan obat, bahan pembuatan kain, penghasil oksigen, dan bahan bangunan. Sekian dari kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 4. Boleh beri tepuk tangannya untuk kelompok 4. Ya, karena semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, nah sekarang apa ada yang bisa menyebutkan hubungan antara lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat itu seperti apa? Amel, Ibu. Ya, boleh Amel. Jadi, lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat itu saling berhubungan. Contohnya, lingkungan pegunungan, sumber daya alam yang dihasilkannya itu ada teh, karet, kentang, wortel, dan kegiatan masyarakatnya itu berupa mata pencaharian seperti petani, pekebu, dan pedagang. Itu, Bu. Betul sekali Amel. Boleh beri tepuk tangannya buat Amel. Nah, benar ya anak-anak, jadi lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat itu saling berhubungan. Seperti contohnya, di pegunungan, mata pencahariannya itu ada petani, pekebun, peternak, dan pedagang. Dan sumber daya alam yang dihasilkannya itu berupa teh, karet, kentang, dan wortel. Kemudian di pantai, mata pencahariannya ada pedagang dan petani garam. Dan sumber daya alam yang dihasilkannya berupa pandan pantai dan sukun. Kemudian di dataran tinggi mata pencahariannya yaitu petani, perkebunan, peternak, dan pedagang. Dan sumber daya alam yang dihasilkan di dataran tinggi itu ada brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Kemudian di dataran rendah mata pencahariannya itu petani, peternak, pedagang, karyawan, atau buruh. Dan sumber daya alamnya ada padi, jagung, mangga, dan kedelai. Nah, anak-anak, jadi di setiap lingkungan dapat menghasilkan berbagai sumber daya alam, dan masyarakat di daerah tersebut bermata pencaharian yang berhubungan dengan sumber daya alam yang dihasilkan sebagai bentuk pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang ada. Nah, alhamdulillah, karena kegiatan kita sudah selesai dan sudah menunjukkan waktu untuk pulang, apa ada yang berani menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Ibu, suara Pani sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu kita sudah belajar tentang sumber daya alam, lingkungan, dan ada kaitannya juga dengan pekerjaan. Sumber daya alam itu ada yang ada di alam dan dapat bermanfaat seperti untuk bahan makanan, obat-obatan, sumber daya alam
dapat dihasilkan di berbagai tempat. Tempat-tempat yang menghasilkan sumber daya alam itu tadi itu ada pegunungan, pantai, terus dataran tinggi dan dataran rendah yang memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga dinamakan karakteristik ruang dan kegiatan. Yang tadi itu disebutkan sebagai karakteristik ruang dan kegiatan masyarakat di tempat itu seperti mata pencahariannya. Baik, terima kasih Pani sudah menyampaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya apa ada yang ingin menyampaikan kegiatan apa yang paling kalian sukai dan manfaat apa yang kalian dapat ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Wahyu. Yang paling aku sukai itu ketika kegiatan diskusi. Nah, jadi tadi itu aku bersama anggota kelompok lainnya mendiskusikan sumber daya alam yang ada di daerah itu, manfaatnya, mata pencahariannya juga, dan tadi juga kita membuat mind map. Nah, dari kegiatan tadi juga tahu mengenai sumber daya alam yang dihasilkannya itu apa saja, manfaatnya, dan mata pencaharian di daerah tersebut juga kita jadi tahu gitu, Bu. Baik, terima kasih Wahyu sudah berani menyampaikan kegiatan yang paling disukai dan manfaat yang dapat diambilnya ya. Nah, anak-anak, satu lagi yang harus kalian kerjakan yaitu evaluasi. Sebelum kalian pulang, kalian kerjakan dulu evaluasi. Kalian bisa beri tanda silang pada jawaban yang kalian pilih ya. Ibu beri waktu 15 menit. Pengerjaan evaluasi dapat dikerjakan dari sekarang. Silakan. Ya, bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Ibu. Jika sudah, kalian bisa kirimkan melalui WhatsApp ke Ibu ya. Nah, anak-anak, setelah Ibu periksa LKPD dan soal evaluasinya, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, tadi yang dimaksud dengan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam itu contohnya sumber daya alam tumbuhan seperti kentang, wortel, mangga, apel, dan lain sebagainya yang dapat tumbuh di daerah yang sesuai dan dirawat dengan baik. Nah, karakteristik ruang itu berbeda-beda di setiap tempat yang ada di permukaan bumi. Dan mengenai LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan, di mana setiap kelompoknya tadi sudah mempresentasikan juga, dan kelompok yang memperoleh skor paling tinggi itu merupakan kelompok 1. Boleh beri tepuk tangannya untuk kelompok 1? Iya, baik anak-anak, walaupun kelompok 1 yang mendapatkan skor tertinggi, kelompok lain juga jangan sedih ya, karena hari ini semua anak-anak Ibu sudah sangat bagus, dan hari ini kalian dapat selain hari ini, kalian dapat mempelajarinya lagi di rumah bersama ibu dan ayah kalian. Oleh karena itu, ibu akan beri kalian tugas pekerjaan rumah. Tugasnya itu ada di halaman 48. Kalian bisa kerjakan di rumah dengan bantuan ibu dan ayah kalian ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua murid. Kepada Lutfia, silahkan pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Lutfia sudah memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat mempelajarinya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.